Selamat malam buat kita semua. Mari kita berikan perhatian kita. Kita buka pelajaran sekolah sahabat kita. Bahwa pelajaran kita di minggu ini pelajaran yang keempat dengan judul Bangsa-bangsa bagian pertama. Pelajaran hari Minggu dengan satu judul Nimrod dan Niniwe. Apa hubungan Nimrod dengan Niniwe? Baik, kita akan buka pelajaran kita akan belajar. Mari kita lihat Nimrod dan Niniwe. Yang pertama mungkin perlu kita tahu siapa ini Nimrod ya. Siapa ini Nimrod? Nimrod adalah keturunan dari Nuh ya. Nimrod ini adalah cucunya Ham. Ya, Ham anaknya Nuh, berarti ini cicitnya Nuh ini. Bahwa Nimrod ini adalah seorang pemburu yang terkenal, yang gagah perkasa yang dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah seorang yang berkuasa pada zaman permulaan setelah air bah. Dia adalah seorang pembangun. Dialah yang membangun kota Babel ya, dengan satu rencana membangun menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Selain dari Babel, dia juga membangun kota Erek, kota Akad. Dia naik sedikit dari Babel ke atas, dan dia juga memperluas wilayahnya. Dia membuka Asyur. Dia bangun satu kota, yaitu kota Niniwe. Oh, jadi rupanya Nimrod adalah pembangun kota Niniwe atau Ninive ya. Niniwe adalah satu ibu kota dari Asyur. Dan Ninive adalah pusat kerajaan, pusat perekonomian Asyur. Dan Yunus pergi berkhotbah ke Niniwe itu adalah di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang salah dengan pembangunan kota Niniwe? Dan apa yang menjadi masalah dengan Menara Babel ya? Jadi kita hubungkan ini, kalau kita lihat di dalam mulai dari Kejadian, bahwa Adam memperanakkan Set, terus Enos, Kenan, Mahalalel, dan terus sampai kepada Nuh. Itu adalah 10 generasi. Kalau dihitung dari Adam sampai Nimrod itu ada 13 generasi. Kalau kita baca itu di dalam Kejadian 5 dan Kejadian 10. Nah, kita mau lihat dulu Menara Babel. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di Kejadian, kita baca dulu Kejadian 11 ya. Di Kejadian 11. Apa kata firman Tuhan tentang menara ini? Kita baca di ayat yang keempat, Menara 11 ayat yang di Imamat Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi kita lihat di sini pelajaran ini menyatakan bahwa tujuan
dari mereka keturunan Nuh yang tidak percaya kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa air bah tidak akan turun lagi, sehingga mereka pergi ke sebelah timur ke dataran Sinear. Lalu mereka lihat itu cocok menjadi satu kota, maka mereka membangun kota di sana dan akan membangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Saya kira tidak ada masalah dalam hal pembangunan. Tapi yang menjadi masalah di sini, mereka akan berusaha membuat menara itu puncaknya sampai ke langit dengan satu tujuan, bila mana satu kali kelak terjadi air bah, mereka lari ke menara dan naik sampai ke puncak, maka air bah itu tidak menghanyutkan mereka. Dengan tujuan bahwa mereka akan berusaha sendiri untuk mencari keselamatan, yang bagaimana mereka supaya selamat dengan usaha sendiri, bukan diselamatkan oleh iman. Yang kedua, mencari nama, ya. Jadi mereka ingin mencari nama. Jadi mencari nama ini adalah satu kesombongan. Dan kalau kita membaca sejarahnya mengenai Menara Babel, itu adalah lambang keangkuhan, ya. Lambang keangkuhan. Jadi mereka mencari nama, menyombongkan diri bahwa mereka mampu membangun satu kota dengan di tengah-tengahnya ada satu menara yang puncaknya sampai ke langit, dan itu akan menjadi menara keselamatan. Dan yang ketiga, supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Nah, ini melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena Tuhan menyatakan pada saat penciptaan, kalau kita baca itu di Kejadian 1 ayat 28, berkat Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Itu kata-kata yang diberikan Tuhan memberkati Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi muncullah seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, seorang pemburu yang menentang Tuhan, menyatakan supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Jadi di sini kita lihat apa yang kita dapatkan dari pelajaran Nimrod dan Niniwe ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa ada satu dosa pemberontakan yang melawan Tuhan. Dan mungkin di zaman kita sekarang ini bukan membangun menara, tapi ada kita membangun satu kesombongan yang menentang Tuhan. Ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita menyadari di dalam diri kita bahwa kita sendiri bisa melakukan suatu kesalahan, membangun satu tindakan keangkuhan. Apakah itu tindakan melalui pekerjaan? Bila mana di dalam pekerjaan kita memiliki satu power, mungkin kita punya kuasa menentukan sesuatu. Mungkin sebagai pimpinan kita memiliki decision maker, kan? Jadi bisa saja oleh karena power itu kita melakukan sesuatu yang untuk kita itu cocok, tapi bagi Tuhan itu adalah bertentangan. Oleh karena itu kita harus mewaspadai. Apakah mungkin kekayaan kita, uang kita boleh kita gunakan menjadi satu kuasa yang menentang yang maha tinggi, tapi mungkin bagi kita itulah satu keistimewaan atau mungkin merupakan satu
kuasa bagi kita, tapi itu adalah satu tindakan keangkuhan. Ini yang perlu kita kikis, yang perlu kita buang. Sebab adalah dosa yang pertama dilakukan oleh iblis adalah dosa kesombongan. Oleh karena itu, pelajaran kita di hari Senin ini mengingatkan kita bahwa Nimrod, pembangun Menara Babel dan Ninive, ada satu sifat keangkuhan, sehingga apa yang dilakukan Tuhan terhadap Menara Babel itu, maka Tuhan melihat bahwa mereka sudah membuat satu rencana, satu bahasa dengan satu logatnya, satu tekad membangun menara itu. Dan Tuhan menyaksikan bahwa apa saja yang mereka rencanakan akan berhasil. Jadi ada satu pekabaran positifnya yang mau kita lihat di sini. Dikatakan bahwa apa saja yang mereka rencanakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Tuhan menilai bahwa usaha permulaan itu sudah luar biasa. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Karena mereka gigih, satu bangsa, satu bahasa, satu logatnya, satu tekad mereka. Jadi kalau kita punya satu tekad, satu bahasa, satu logat, satu ide, melakukan sesuatu pembangunan pasti akan berhasil. Tapi hanya di ayat yang 4 tadi, mencari nama dan juga supaya jangan terserak ke seluruh bumi, Tuhan menyatakan, baiklah kita turun. Nah ini dia. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bahasa yang satu tidak dimengerti oleh temannya yang satu lagi, sehingga terjadilah kacau, muncullah istilah Babel. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Babel ya. Babel itu adalah juga satu kota yang terkenal sampai sekarang ini, Babilonia ya. Dan juga lambang dari Babilonia itu harus kita tahu, nanti pelajaran yang berikut akan kita pelajari. Nah, ketika sudah dikacaukan, tapi ingat bahwa dalam pelajaran kita ini juga menyatakan bahwa di kota Babylon itu ada umat Tuhan. Dan juga Abraham dipanggil dari wilayah Babylon, Ur Kasdim. Kenapa? Karena penduduk asli orang Babilonia itu adalah orang Kasdim. Oleh karena itu, untuk pelajaran hari Minggu, mari kita boleh koreksi diri kita supaya kita tetap rendah hati, tetap berjuang, semangat, membangun, melakukan pekerjaan sehari-hari, menginjil, supaya kita setia di dalam Tuhan. Demikian pelajaran kita untuk hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah boleh belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Nimrod dan Ninive. Kami melihat bagaimana semangat kebersatuan dari anak-anak Nuh
yang pindah ke Sinear membangun satu kota dengan puncaknya sampai ke langit. Tapi oleh karena ada satu tekad yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan turun mengacau balaukan bahasa mereka. Terima kasih Tuhan. Jika ada sesuatu hal di dalam diri kami yang perlu kami buang, mungkin kami membangun sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah di dalam kemampuan, apakah di dalam kuasa, pekerjaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak membangun satu menara keangkuhan di hadapan Tuhan. Tapi jadilah kami umat Tuhan yang rendah hati. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita untuk hari Minggu.